Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan hadir di Masjid Fastabiqul Khairat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian ikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membuka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita baca sama-sama surah Ali Imran ayat yang ke-14 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang tazyin, perhiasan dunia. Ini perhiasan dunia. Dan ini juga merupakan perhiasan akhirat. Ya, perhiasan dunia dan perhiasan akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina linnas. Zuyyina artinya ditazyin, dijadikan indah. Telah dijadikan indah. Ya, sesuatu yang indah. Berasal dari kata az-zinah. Pakai tak marbutoh, bukan zina. Az-zinah itu adalah perhiasan. Az-zina itu adalah perhiasan. Nah, az-zina itu adalah perhiasan, namun perhiasan ini maknanya terbatas. Dia terbatas. Nah, maka zuyyina dijadikan perhiasan,
dijadikan indah linnasi bagi manusia. Ini untuk manusia. Apa itu? Hubbus syahawat. Hubbus syahawat. Cinta, suka, cenderung pada syahwat. Jadi syahwat ini ada dua bentuk. Ya. Ada syahwat yang baik dan ada syahwat yang buruk. Tidak semuanya syahwat ini buruk ya. Kan biasanya identiknya kalau syahwat ini buruk. Padahal syahwat ini ada yang baik, ada yang buruk. Termasuk yang baik itu seorang yang bersyahwat, seorang suami bersyahwat pada istrinya. Itu kan baik. Kalau tidak bersyahwat malah tidak baik. Nah, ada yang syahwat yang keliru. Adalah bersyahwat dengan sesama jenis. Maka tazyin zuyyina linnas, dijadikan indah bagi manusia apa? Hubbus syahwat. Suka manusia itu terhadap syahwat, keinginan, dorongan. Ya, syahwat itu. Dan ini bentuknya jamak, syahwatun. Ya, syahwat itu jamak. Artinya banyak keinginan-keinginan. Ya, yang ada pada diri manusia di muka bumi ini. Dan keinginan itu memang terbatas. Hanya di dunia saja dan tidak semua orang juga mendapatkannya. Nah, kecintaan seseorang terhadap syahwat ini apa? Yang pertama, minan nisa. Dijadikan apa? Orang itu, laki-laki, suka dengan perempuan. Dia bersyahwat dengan perempuan. Ini yang pertama. Dan perempuan itu memang diciptakan setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Sayyidah Hawa. Kenapa dikatakan pertama kali, disebutkan pertama kali? Di antara hikmahnya adalah karena kalau dunia ini tak ada perempuan, hampa. Iya kan? Bisa bayangkan Bapak Ibu, dunia ini tak ada perempuan. Apa yang terjadi? Tak ada manusia. Dari mana manusia lahir? Maka di antara proses penciptaan manusia itu, nah, karena manusia itu asbab musababnya dilahirkan oleh perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta, senang pada perempuan. Nah, dan kecintaan pada wanita ini diatur di dalam syariat. Nah, diatur di dalam syariat. Sehingga tidak semua perempuan harus kita sukai. Ini kan bahaya juga nih. Maka diatur. Maka di antara maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya, diturunkannya syariat ini adalah di antaranya hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, maka di dalam Islam hubbus syahawat ini diatur. Caranya apa? Mencari jodoh dengan mencari pasangan kan? Kriteria pasangannya juga disebutkan. Di antaranya apa? Ya, Rasulullah mengatakan nih, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi boleh karena 4 alasan. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya.
Orang menikah, oh dia cantik, boleh tidak? Boleh. Dan cantik ini relatif. Kadang kalau ditanya bapak dan ibu, kenapa menikah dengan istri bapak? Oh dia cantik. Kenapa? Bulu alisnya hanya itu saja. Sudah cantik. Ibu-ibu juga sama. Menikah dengan apa? Karena dia ganteng. Karena apa? Alis tebal atau berjenggot misalnya, atau apa gitu. Ya. Atau badan hanya satu saja. Tapi itu memang cantik dan ganteng ini relatif. Ya, tidak semua orang itu ya sama persepsinya. Gitu. Antara kriteria cantik ganteng Indonesia dengan Eropa itu beda. Apalagi Indonesia, ASEAN dengan Afrika itu berbeda juga. Ya. Jadi persepsinya berbeda. Pertama, wanita dinikahi karena cantiknya. Dua, wali maliha, karena hartanya. Boleh enggak menikah karena harta? Boleh. Karena hartanya banyak. Itu salah satu alasannya boleh, karena itu. Suami menikah dengan istri menikah, perempuan nikah dengan suami karena hartanya, boleh tidak? Itu yang kadang dicari ya. Yang ketiga, wali nasabiha, karena keturunannya. Karena keturunan, dia keturunan siapa? Bangsawan. Ya. Manusia yang hidup di awan, bangsawan. Nah, dia keturunan siapa? Itu boleh dijadikan patokan. Nah, karena bisa jadi kalau keturunan tidak baik, nah namanya bibit ya, bibit harus cari bibit yang bibit unggul. Nanam padi saja sekarang ini bibit unggul. Nah, yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Nah, yang paling baik itu adalah menikah karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Agama ini sebagai pengunci. Cantik beragama, mantap. Berharta beragama, bagus. Keturunan bagus, beragama. Ya. Agama ini mencakup di dalamnya adalah akhlak, perilaku, kemudian apa? Pemahaman apa terhadap Islam. Nah, agama ini fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka jadikan agama ini yang menjadi unggulannya, maka kamu akan bahagia. Jadi yang diinikan adalah agama. Setelah disebutkan cantik dan seterusnya tadi itu, maka patokannya unggulkan apa? Agamanya. Jangan menikah, maka dalam nanti riwayat lain menyebut jangan menikah karena kecantikannya, tidak mengunggulkan agama. Karena cantik itu bisa sekejap bisa berubah. Misalnya lagi masak, wajah kena minyak, langsung bisa berubah. Kalau sudah berumur 60 tahun berubah. Karena kalau dia memilihnya karena cantik, nanti umur 60 tahun dia tidak akan cinta lagi. Tapi karena kalau agamanya, semakin tua semakin bertambah iman, semakin mesra. Nah, ini dia.
Begitu juga dengan harta, jangan menikah karena harta. Karena kalau dengan harta bisa jadi tsunami, selesai semuanya. Gitu. Tapi kalau dia beragama, ya berharta, maka ya akan mendapatkan bagian dunia akhiratnya. Keturunan juga sama. Nah, maka pilih yang agama. Taribat yadak. Maka kecintaan seorang itu apa? Ada tandanya. Bagi para wanita, bagaimana kriterianya? Ini laki-laki yang menikah. Perempuan, ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu ya fazawwijuhu. Kalau ada orang laki-laki yang datang dengan memiliki akhlak yang baik, nah, datang untuk melamar seorang anak, maka nikahkanlah. Nah, kalau tidak, maka akan ada fitnatun wa fasadun kabir, fitnah dan kerusakan. Nah, itu. Maka kriterianya juga bagi para wali itu dilihat apa? Akhlak yang pertama. Bukan Toyotanya, bukan sertifikatnya, tapi dilihat akhlaknya pertama kali. Karena akhlak inilah yang akan menjaga hubungan keluarga. Nah, maka kemudian ini cara apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya dasar-dasar kecintaan seseorang pada wanita. Setelah itu berproses khidbah, setelah itu menikah. Dan aktivitas itu semuanya adalah bagian dari ibadah. Jadi syahwat yang beribadah. Ini ibadah yang paling nikmat. Ibadah, kesenangan, lalu mendapatkan pahala. Maka Nabi mengatakan fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam, mohon maaf, kemaluan kalian itu ada sedekah. Nah, sedekah. Mohon maaf, melakukan hubungan suami istri itu adalah sedekah. Pahala. Dan kalau laki-laki itu suka memang perempuan, yaitu diantara ini. Betul enggak, Bu? Dan laki-laki itu memang ininya dari dia balik sampai dia dewasa, syahwat itu tidak hilang. Betul enggak bapak-bapak yang sudah? Nah, itu tidak hilang. Semakin dia sepuh, semakin puber ya. Cuman terkadang tenaga yang tak ada. Semangat 45 gitu. Nah, ini di antara cara supaya ini untuk bapak-bapak. Nah, ini cara apa? Supaya semakin apa? Konsisten ya. Nah, ngejreng itu sering olahraga naik kuda. Cuman kuda tak ada di sini. Ada yang kedua, berenang, Pak. Berenang, gaya bebas, seminggu sekali minimal. Gaya bebas. Insya Allah itu ya merekomposisi apa? Nah, tulang-tulang, otot-otot yang ada. Nah, wabil khusus perkuat otot paha. Nah, ini olahraganya. Nah, ini kembali pada minan nisa. Memang kecintaan seorang pada perempuan.
Saking kecintaan laki-laki pada perempuan ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala siapkan nanti para wanita-wanita cantik di surga. Di dunia laki-laki memang suka pada perempuan. Nah, di akhirat lebih lagi. Wa zawwajanahum bihurin 'ain. Kami nikahkan, kata Allah, laki-laki itu dengan bidadari. Masya Allah. Umurnya kira-kira 25 sampai 35 tahun. Jernih, Pak. Cantik luar biasa, jernih. Dan dia abekaro. Abekar itu artinya apa? Orisinil. Dan di surga tidak ada janda, Pak. Bidadari janda itu tak ada. Duda ada juga. Jadi yang jadi pertanyaan, istri kita dengan ibu-ibu itu jadi apa? Ini. Laki-laki dinikahkan dengan 70 bidadari. Masya Allah. Maka di surga cukup pakai sarung saja, Pak, nanti, Pak. Nah, bagaimana dengan istri para wanita muslimah yang masuk surga? Dapat apa? Tidak ada bidadara juga di sana. Dia akan difarmak oleh Allah 300 kali lipat lebih cantik dari bidadari. Dan akan dipertemukan dengan suaminya. Menjadi penghulu bidadari. 70 bidadari nih. 71. Nah, yang satu ini ibu. Itu hadisnya sahih, Pak. Oh iya. Jadi nanti itu di surga itu poligami, Bu. Tapi tak ada rasa apa dicabut oleh Allah, Pak, rasa cemburunya itu dicabut. Kalau di dunia ini belum dicabut. Makanya bapak-bapak yang izin mungkin susah juga. Oh, di sana berarti dapat berapa? 70, Pak. Iya. Masih istri kita ya. Termasuk. Bisa ditambah lagi, Pak. Masya Allah. Cantiknya luar biasa, tingginya, Bu. Ibu-ibu nanti yang masuk surga ini kembali pada umur 25 sampai 35 tahun. Tak ada yang masuk surga tua renta, tak ada. Bapak-bapak kembali muda juga, tingginya 60 hasta, situna ziro'a, 60 hasta nih. Tinggi ibu-ibu nih, 60. Satu hasta segini nih, kali 60. 60, Pak. Lebih 60 hasta. Itulah tingginya Nabi Adam. Berarti si Adul nggak ada. Nggak ada. Adul Nah, tingginya 60. Badannya luar biasa. Ya, wajah bercahaya. mukanya mirip nggak dengan yang dunia? Mirip. Kayak istri kita gitu. Ya, mirip. Tapi lebih cantik, lebih ganteng lagi. Laki-laki yang masuk ke dalam surga sama tingginya dan gantengnya mirip-mirip Nabi Yusuf. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kekuatan laki-laki itu dalam hadis nih, satu orang laki-laki masuk surga sama dengan 100 laki-laki di dunia dalam makan dan minum dan dalam berhubungan. Ya. Nah, jangan dibayangkan, Bu. Kalau bayangkan di dunia laki-laki mungkin tak sempat nyereting apa? Bahaya itu, Pak. Nah, ini luar biasa. Nah, ini kecintaan nih, karena di dunia ini manusia kan suka pada wanita. Di akhirat
Pertama kali itu. Saking cantiknya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang baru masuk ke dalam surga, lalu kemudian disapa, "Assalamualaikum ya akhi." Ketika ditoleh, tengangak laki-laki selama 40 tahun karena saking cantiknya bidadari. Apakah engkau bidadari yang diperuntukkan untuk saya? Bukan, saya penyiram bunga di baru. Ini luar biasa. Kalau berbicara, angin bisa berhenti. Wah, ini luar biasa. Ya. Dan dia setiap saat abakaro kembali pada apa? Tadi original terus. Gitu. Nah, ini minan nisa. Apakah hamil? Bidadari? Enggak. Di sana tak ada hamil, tak ada anak. Pokoknya tak ada pekerjaan. Mau apa saja, tinggal duduk saja. Datang bidadari. Mau apa saja, buah, minuman, apa saja ada. Gratis semuanya. Ini luar biasa. Itu memang itulah kenikmatan. Dan digambarkan kenikmatan itu, digambarkan bahwa di dunia ini hanya baru satu rahmat kenikmatan itu. Dari 100 rahmat, hanya satu rahmat yang diturunkan ke muka bumi ini, yang dibagi-bagi untuk manusia, binatang, jin. Iya, ini. Nanti 99-nya ada di surga. Ini luar biasa. Maka dari sinilah yang harus kita kejar nih. Ya, masuk surga. Apalagi tanpa hisab, seperti kilat yang menyambar, langsung masuk ke surga. Ada juga yang bertatih-tatih di sirat itu, tapi masuk juga akhirnya itu. Tapi ada juga yang jatuh kemudian dicuci dulu, dibakar dulu. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Ya. Wajar. Tapi ya wajar laki-laki menyukai perempuan, tapi harus di dalam koridor syariat. Artinya apa? Proses pernikahan. Tidak boleh menyukai istri orang lain. Ya, yang belum halal. Maka digambarkan dalam hadis, li ayyut'an fi ra'si ahadikum min hadid khairul lahu min ayyamus samra'atan la tahillu lahu. Seandainya kepala seseorang itu ditusuk dengan besi dari yang panas dari api, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang belum halal. Ya, kalau misalnya di pasar kita tidak ada masalah. Kalau ngelus-ngelus, itu nyentuh juga, Pak. Ini yang tak boleh. Ya kalau salaman ini nanti apa? Ya kalau bisa nih tak usah lah, gitu. Kenapa? Mungkin perempuan tak ada masalah, laki-lakinya yang bisa bermasalah, gitu. Jadi usahakan memang secara ini tidak menyentuh langsung. Itu diusahakan seperti itu. Ya, itu masih ini, Pak. Ya. Ya. Ya, termasuk yang kalau dalam mazhab Imam Syafi'i memang agak ketat. Nah, agak ketat terkait dengan persentuhan. Nah, nanti juga terkait dengan membatalkan wudhu atau tidaknya. Memang nanti ikhtilaf juga terkait dengan masalah salaman. Nah, itu nanti ada ikhtilafnya. Ya, tapi mayoritas ulama itu ya
mengharamkan. Tapi ada juga yang membolehkan, ada beberapa kriteria. Nah, di antaranya misalnya nanti pada tadi orang yang sudah tak ada nafsu lagi. Tak ada nafsu itu bagi yang perempuan mungkin ya, tak ada nafsu ya. Kalau laki-laki kayaknya masih ya kayaknya. Ya. Orang cabul pakai kaki. Itu banyak sekarang, bahaya itu. Nah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Yang kedua, ya manusia itu suka dengan anak. Nah, memang suka. Nah, setelah dia menikah, nah biasanya apa? Al-banin. Nah, itu suka. Maka dunia ini juga sama. Ya, indah juga karena anak. Dan memang ini adalah bagian dari zinatud dunya. Nah, bagi para wanita tadi ada wanita yang ya samun kotil, bisa menjadi racun dalam kehidupan. Tapi ada juga dia menjadi permata ya kehidupan ini. Ya. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Al-banin juga sama, orang suka dengan anak-anak. Nah, biasanya apa? Ya, bahkan orang tidak mau hubungan itu hubungan suami istri itu pisah. Nah, karena faktor anak biasanya. Ini juga menjadi berkat anak ini. Dan anak ini bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya, bisa juga menjadi laknat bagi orang tuanya nanti di akhirat. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya kita bahas bahwa ya anak itu bisa menjadi bahan baku api neraka. Tapi juga bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Wal qanatir. Apa qanatir? Adalah ya al-qanatir al-muqantarah minadz zahab wal fiddah. Ya, harta yang ya banyak dari jenis emas dan perak. Memang suka. Manusia itu pertama, kalau di dunia ini tak ada perempuan, tak ada anak-anak, tak ada harta, untuk apa hidup? Ya kan, tak ada. Jadi adanya kehidupan, ada ritme kehidupan ini karena itu tadi. Ya kan, ada pernikahan, lalu ada anak, lalu ada yang mencari uang, mencari nafkah. Ya, mencari emas dan perak. Ini emas dan perak standar ininya. Tapi ini selain itu ya bisa mencari dolar, rupiah, itu juga sama. Termasuk di dalamnya. Orang itu suka memang. Suka. Ya. Ada yang tidak suka uang? Ada semua, ya suka semuanya. Iya. Ada yang tidak suka perempuan? Ada ya? Oh iya itu. Nah, al-fiddah, az-zahab wal fiddah ini memang suka. Nah, nanti ya itu untuk alat tukar. Makanya orang bekerja dan seterusnya karena itu. Karena memang kesukaan nanti. Dengan cara itu dia ya bisa ya melakukan atau membeli apa yang diinginkan. Wal khailil musawwamati. Ya, termasuk kuda-kuda yang dipilih. Ya, kuda pilihan. Kendaraan maknanya kendaraan. Orang suka dengan kendaraan. Betul ya, Pak? Ya. Daripada jalan kaki, rata-rata orang ya pakai kendaraan. Apalagi jalan jauh. Gitu. Nah, semakin
keren, semakin bagus, semakin disukai. Nah, apalagi masuk di dalamnya, nanti masuk di dalamnya apa? Gengsi. Gengsi itu tak ternilai. Ya, gengsi itu adalah ya, karena gengsi itu harta dikeluarkan tanpa nilai, biasanya begitu. Ya. Wal an'ami wal hars, ya, binatang-binatang, ya kan, peliharaan, ya kan, ada memang orang suka ya dengan ya binatang-binatang, termasuk di dalamnya ikan ini, ya kan, ada yang melihara ikan apa, silu, kemudian koi, ikan mas, lele, macam-macam. Nah, suka. Al-hars juga sama, pertanian. Jadi memang ada kecenderungan seseorang. Nah, ada yang suka pertanian, ada perkebunan, ada peternakan, ada perikanan, ada perkantoran. Jadi banyak. Tujuan ininya tadi itu ma'isyah sebenarnya. Ya, alhamdulillah dibagi-bagi itu. Kalau seandainya satu saja keinginannya, kan repot juga, jadi peternak semuanya, isi muka bumi ini, itu susah juga. Nah, jadi alhamdulillah ini apa, atas keluasaan Allah Subhanahu wa taala, rahman dan rahimnya Allah. Nah, maka kemudian ditutup ayatnya, dzalika mata'ul hayatid dunya. Inilah perhiasan dunia. Ya. Tapi apa? Perhiasan semuanya ini boleh ya kita miliki, boleh. Umat Islam boleh memilikinya sesuai dengan ini tadi. Ya kan? Boleh memiliki istri, bahkan kurang nih satu nih, boleh ditambah sampai 4. Gitu. Tapi bukan sunnah kan, bukan sunnah. Itu karena kondisional saja, mubah saja. bukan ditekankan sama Allah gitu. Enggak. Hanya diperbolehkan saja. Boleh saja. Berarti hukumnya bukan sunnah. Bukan. Kalau sunnah semuanya jadikan. Yes. Iya. Nah, maka wallahu indahu husnul ma'ab. Ditutup bahwa dan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat ya kembali yang terbaik. Maksudnya apa? Kepada Allah semua kita akan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban dari semua yang ada, dari istri, suami, anak-anak, harta, kemudian apa, kendaraan, ya, kemudian apa, ya, binatang ternak, dan ya semua usaha itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kuncinya itu. Jadi semuanya dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bahagia di dunia, di akhirat juga akan bahagia. Tapi ada orang yang hubus syahwat, ini semuanya, hartanya, istrinya, dan semuanya ada di dunia, tapi kemudian apa? Di akhirat sengsara. Kenapa? Karena tidak ada mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini disebut dalam Al-Quran, disebut ada 4 kata, yaitu nafsu amarah, nafsu lawwamah, nafsu aman, dan nafsu mutmainnah. Mohon penjelasan artinya Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perbedaan antara syahwat dan nafsu? Yang kedua, apakah perbedaan antara syahwat dan nafsu?
perbedaannya Pak Ustaz, syahwat dan nafsu. Mungkin itu saja, sudah banyak pertanyaan Pak Ustaz, itu saja kembali terbatas. Mau penjelasannya bertanya Pak Ustaz, dan lain kok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan perbedaan antara ya nafsu dan syahwat. Syahwat itu memiliki ya 3 kategori. Ada yang dari dalam nih, ya syahwat. Nah, syahwat ini ada yang dari dalam, ada syahwat sudah yang dijelaskan tadi, ada syahwat ya keinginan. Jadi syahwat ini adalah keinginan. Keinginan ya yang itu lahir ke dalam bentuk perilaku atau perbuatan secara zahir. Jadi ada dorongan. Jadi syahwat itu dorongan, keinginan. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau nafsu itu ya itu disebut dengan ada nafsu al-mutmainnah, ada nafsu al-lawwamah, ada nafsu ammarah bisu. Jadi kalau nafsu itu terkait nanti dengan ya hati sebenarnya. Itu dengan hati. Hati ini bukan dalam definisi hati yang zahir ya. Ya, hati maksud adalah hati yang mendorong atau akal gitu. Yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dari sisi nanti ini adanya hubungan dengan godaan setan atau endaknya. Nah, itu dia. Ya. Nah, mudahnya adalah pertama dari hati dulu, dari nafsu dulu ini. Nanti ada nafsul mutmainnah, itu adalah nafsu yang itu dorongan dari korin, dari para malaikat yang kemudian membisikkan kebaikan-kebaikan terus. Itu. Kemudian yang kedua ada nafsu al-ammarah bisu. Memang dia korin, setan selalu membisikkan keburukan pada dia. Ayo lakukan keburukan, ayo lakukan itu. Ya kan? Nah, kemudian ada yang ya lawamah itu ya kanan oke, kiri oke. Dia ajak ke masjid oke, dia ajak ke diskotik oke juga. Nah, itu nafsu lawamah. Nah, sedangkan syahwat itu adalah dari kefitrahan manusia. Itu nanti dia punya keinginan yang tadi itu dinilai oleh nafsunya tadi, syahwat itu. Nah, dinilai Pak oleh nafsunya. Sukanya itu memang tidak bisa diusahakan Pak. Memang semua orang suka, tidak bisa ditutup. Orang misalnya suka dengan perempuan, lalu kemudian ada keinginan gorizah menikah, mau menikah nih Pak. Nah, keinginan untuk menikah itu tidak bisa, yang bisa itu diarahkan. Nah, supaya tidak jerumus pada kemaksiatan. Nah, ketika syahwat ini bisa saja dia masuk mengikuti nafsu ammarah bisu. Nah, itu dia. Jadi dia nafsunya pertama di atas dulu, baru di bawahnya adalah syahwat itu Pak. Syahwat itu ngikuti sebenarnya kemana arah langkah yang diperintahkan oleh an-nafs ini. Nah, semuanya ini memang ya kembali kepada diri kita. Pemahaman kita semakin kuat, keimanan kita, maka akan bisikannya itu adalah bisikan kebaikan. Semakin buruk maka semakin buruk juga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada Pak? Cukup insyaallah.
Ya. Berarti kalau kita lihat dari perbedaan ini, berarti cenderung bahwa nafsu itu sebenarnya oke dari hati ya Pak Ustaz ya. Dengan sahabat bukan dari hati, dari misalnya kita suka melihat perempuan atau suka melihat barang itu, berarti hanya sekedar Iya. aja Pak Ustaz ya. Iya, jadi itu apa namanya? Ghorizah namanya. Jadi itu memang ditanamkan. Yang memang sudah tertanam itu. Ya. Termasuk ini Pak, makan, minum itu kan tidak perlu bisikan siapa, memang secara fitrah itu orang makan itu, makan minum. Nah, cuman dia makannya yang halal atau tidak, itu nafsu Pak yang menentukannya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.